Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wahdana lil imani bidinil Islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi. Adada ma fi ilmika salatan daimam bidawa mulkika ya Allah. Amma ba'du, yang selalu kita muliakan Al-Mukarram guru kita, kemudian para mursyid dan para khalifah, kaum bapa dan kaum ibu, para jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat, para tamu Allah, para umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insya-Allah kehadiran kita bersama-sama di siku pada malam ini insya-Allah diridhai oleh Allah dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sepantasnya kita bersyukur kepada Allah dengan berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Engkau izinkan kami datang ke tempat mulia di ke taman-taman surgamu ya Allah. Kalau kali pandanglah diri kami, tak layaklah kami menjadi tamu. Kami hina ya Allah. Tak layaklah kami duduk di rumahmu ini karena kami kotor ya Allah. Tak layaklah mata ini memandang ayat-Mu, mata bersalah. Tak layaklah lidah ini membaca kalam-Mu, lidah ini sangatlah kotor ya Allah. Apalagi hati kami, kalbu kami, Engkau maha tahu ya Allah. Begitu cacat dan rusaknya kalbu ini ya Allah. Tak pantas dan tak layak rasanya untuk menyebut nama-Mu yang mulia. Tapi Engkau izinkan ya Allah. Terima kasih ya Allah. Tetapkan kalbu kami untuk menyebut nama-Mu. Walaupun kalbu ini rusak dan cacat ya Allah. Berterima kasih kepada Allah. Bersyukur kepada Allah karena kalbu kita masih diizinkan untuk menyebut namanya. Kalaulah kita pandang diri kita tak layak dan tak pantas untuk menyebut nama yang mulia itu, yaitu Allah. Allah tak layak Bapa dan Ibu. Dengan bersyukur kepada Allah, dengan merasakan kehadiran Allah di kalbu kita masing-masing, terasalah segala nikmat Allah pada diri. Apapun bentuk pemberian Allah, terasa nikmat bagi orang yang di kalbunya telah semarak nama Allah. Sehingga tak putus-putus rasa syukur itu. Menyambung terus dengan yang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan di antara kita, Bapak Ibu, kita mampu bersyukur kepada pemberiannya, belum bersyukur kepada yang memberi. Di sinilah kelemahan kita bersama-sama. Mari kita tingkatkan rasa syukur. Janganlah bersyukur kepada pemberiannya, tetapi bersyukurlah kepada yang memberi. Apa makna orang yang bersyukur kepada yang memberi? Di kalbunya hanya nama Allah, nama yang memberi nikmat itu sendiri. Inilah orang yang bersyukur sesungguhnya. Mudah-mudahan bersyukur itu sampailah hendaknya ketika nyawa kita di tenggorokan, karena nikmat tak pernah berhenti. Kapan nikmat itu berhenti? Ketika nyawa sudah di tenggorokan. Maka kita harus bersyukur kepada Allah sebanyak nikmat yang kita terima sampai akhir nikmat itu ketika nyawa di tenggorokan. Intinya apabila hati mengingat Allah, itulah orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalbu kita ditetapkan oleh Allah. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati kami, tetapkan hati kami untuk menyebut nama-Mu ya Allah. Tetapkan kalbu kami untuk cinta kepada Rasul-Mu ya Allah. Inilah yang kami harapkan ya Allah. Tiada yang lain ya Allah. Kemudian Bapak dan Ibu, selawat beriringan salam. Salam merindu kita. Salam cinta kita. Salam
terkasih kita, kepada yang pantas kita cintai, kepada yang pantas kita rindukan. Habibullah Sayyidul Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mencintai kita Bapak Ibu. Beliau sangat merindukan kita Bapak Ibu. Karena pada suatu hari beliau menangis sehingga basah jenggot beliau. Di hadapan para sahabat, tangisan beliau terisak. Sehingga pipi beliau basah, jenggot beliau malah menetes air mata Rasul ke tempat duduk beliau. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wahai Nabi kami, wahai pemimpin kami, kenapa engkau menangis? Siapa yang membuat engkau menangis? Siapa yang menyakiti engkau, wahai Rasul? Biarlah kami yang akan menghukumnya. Biarlah kami akan mencari orang yang menyakitimu, kata Rasul, kata sahabat kepada Rasul. Wahai sahabatku, aku menangis karena rindu, kata Rasul kepada sahabat. Siapa yang engkau rindukan, wahai Rasul? Yang kurindukan ikhwani, saudara-saudaraku. Itu yang ambo rindukan. Sambil ambo menangis ingin bertemu dengan mereka itu. Bukankah kami ini saudaramu, wahai Rasul? Kata sahabat. Bukan. Kalian adalah sahabatku. Siapakah saudaramu, wahai Rasul? Saudaraku adalah umat di akhir zaman. Mereka tak pernah berjumpa denganku. Mereka tak pernah melihat aku. Mereka tak pernah mendengar kalam-kalamku. Tetapi mereka beriman kepadaku. Mereka percaya kepadaku. Mereka rindu kepadaku. Wajar aku rindu kepada mereka. Kerana mereka tak berjumpa pun rindu kepadaku. Itulah kata Rasulullah SAW. Siapa yang dirindukannya? Tentu kita yang di akhir zaman yang mengaku rindu kepada Rasulullah SAW. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu, adalah orang yang dirindukan dengan air mata oleh Rasulullah SAW. Semoga dengan rindu air mata Rasulullah itu meneteslah hendaknya cahaya air mata beliau kepada kalbu kita. Sehingga kerinduan itu muncul pula pada kalbu kita. Muncul rasa rindu kepada Rasulullah. Bercahaya kalbu kita dengan nur kerinduan kepada junjungan yang tercinta Nabi Muhammad SAW. Agar rasa itu muncul pada setiap diri kita. Perbanyak selawat kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Asyraqal badrun alaina faqtafat minhul buduri misla husnik mara'aina khotoya wajha sururi. Ya Nabi salam alaika Allah. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Anta samsun anta badarun anta nuru fauqa nuri. Anta syamsun anta badarun anta nuru fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali.
Anta misbahu suduri. Ya Nabi, salam alaika Allah. Ya Rasul, ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidina al-Mahdi ya Khalifatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina al-Khidir ya Bagya bin Mulkan Abal Abbas. Assalatu wassalamu alayka ya abadi. Ya Aba Ruhi, Ya Aba Ruhi, Ya Aba Ruhi, Ya Sayyidana Ahmad Ruhullah. Allahumma ya Ahad, salli ala Sayyidina Ahmad. Allahumma ya Ahad, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Ahad, salli ala Sayyidina al-Mahdi. Khalifatika ya Allah ya Ahad. Ahad zatullah, Ahmad ruhullah, Muhammad nurullah, Muhammad habiballah, al
المهدي خليفة الله وجعلنا نحن يا الله من أهل الله. Kemudian Bapak Ibu, mari kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan ayat pembuka yaitu Al-Fatihah. Mari kita baca Al-Fatihah sekali seorang. Diniatkan dalam diri kita masing-masing. Semoga Al-Fatihah itu diberi pahala oleh Allah. Semisal pahalanya kita serahkan untuk junjungan kita yang tercinta Rasulullah SAW berserta sahabat dan keluarga beliau. Kemudian untuk para wali-wali Allah, para kekasih Allah, para ulama, para guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah, yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Sanak saudara kita, sahabat kita, jiran tetangga kita, bapak kita, datuk kita, nenek kita, umumnya kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Teristimewa tentu untuk kedua orang tua kita masing-masing, ibu bapa kita masing-masing yang hidup ataupun yang telah berpulang ke rahmatullah. Teristimewa lagi untuk ruh kita masing-masing. Semoga saja dengan kita bacakan Al-Fatihah untuk yang kita maksud tu, semoga saja terbukalah hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul kepada Al-Fatihah melalui para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Insya-Allah Al-Fatihah itu akan membukakan hijab, membukakan kalbu kita untuk menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah kiramil Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya mujibas sa'ilin. Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah. Tanpa terasa, lah sepekan lebih kurang atau 5 hari atau 6 hari, itulah berada pula di bulan Sya'ban. Lebih kurang 25 hari ke depan, tentu kita akan bertemu dengan bulan yang sangat kita tunggu-tunggu. Ramadan akan datang. Ya Bu? Gembira Ramadan tiba. Untuk itu Bapak dan Ibu-ibu, kedatangan Ramadan itu, bulan yang suci itu, mari kita sucikan diri kita agar Ramadan itu singgah dalam diri kita masing-masing. Bersihkan wadah agar masuk Ramadan kepada diri. Bersihkan gelas agar air putih itu nyata putih di dalam galih itu Bapak. Jadi kita bersihkanlah diri kita di bulan Rajab dan Sya'ban. Di bulan Rajab Bapak dan Ibu, lah kita lewati peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang menjadi pertanyaan bagi kita bersama-sama yang setiap tahun memperingati Isra Mi'raj. Apakah Isra Mi'raj itu ialah tinggal di awak atau tidak Bapak Ibu? Rajab lah berangkit, Isra Mi'raj tu boleh tinggal awak tak? Kalau tidak tinggal, berarti Bapak Ibu tidak soto petang memperingati Isra Mi'raj. Tak tinggal. Tak tinggal atau tidak? Poi pula ni. Sama je Rajab tu. Jadi Bapak dan Ibu, memang secara zahiriah peringatan Isra Mi'raj itu sekali setahun. Karena bulannya bulan Rajab. Tetapi secara hakikat, peringatan Isra Mi'raj itu nak nombor sekali setahun. Sekali berapa? Setiap saat. Setiap napas. Setiap detik. Kita ingati diri kita. Isra dan Mi'raj itu. Bah kira-kira. Isra Mi'raj itu ada.
Tidak. Kenapa tidak? Karena dek kita yang melakukan. Kalau kita tahu caranya bapak dan ibu, kita serak mirak terus. Itu akan isra mi'raj taruh diperjalankan taruh bapak dan ibu. Amo tanya kepada bapak ibu, nafas ibu yang turun naik itu, dia sadar bapak ibu nafas? Tidak sadar tu asal nafas, jalan-jalan seorang. Mata yang berkedip, dia sadar bapak ibu berkedip. Kenapa tidak? Karena diperjalankan. Jadi sebenarnya Isra Mi'raj itu bapak dan menompang kepada yang diperjalankan juga. Jadi pangona awak yang ditompangkan di situ. Di mana ditompangkan? Pertama di nafas kau. Ditompangkan pangona awak situ. Barunya Isra Mi'raj taruh. Barunya berjalan taruh bapak dan ibu. Tak kita cari-cari itu nafasnya otomatis main. Mata berkedip pun otomatis. Hijau je dah kan betul juga nak. Ini seorang aja nak seorang. Kadang kita tak tahu musuhnya menghijau. Dia menompangkan situ bapak dan ibu. Jadi masalahnya baca roh menompangkan di siku masalah awak sebenar. Allah menompang tamu bapak dan ibu. Tapi bagalinjang dia menompang. Mengalesong dia menompang. Itu dia jatuh bapak dan ibu. Duduklah ancak-ancak. Untuklah situ menompang. Jadi istilahnya bapak dan ibu, kita hanya bisa diperjalankan. Kita bisa hanya ditompangkan. Menompang bapak pandai bapak dan ibu. Kok kebajalan seorang lah kita cuba. Solat berjalan seorang, akal tak mapoi, hati pun tak maingi, nafsu tak malakon, tak ada dengan dia Allah. Kenapa? Karena jabalan seorang. Maka asra bi abdihi, menompanglah bapak dan ibu, diperjalankanlah diri oleh Allah dan mengasuh diri yo yang berjalan. Kenapa? Kalau diri yo yang mengasuh berjalan, konek tibu. Kalau nafsu, akal dan hati yo yang berkuasa, duduk di situ tak lemak bapak ibu. Kalau itu juga yang masih menguasai diri kita dengan hawa nafsu dunia setan tadi, akal hati dan nafsu tadi, kok itu yang kini yang muncul dalam diri bapak ibu, tak lemak duduk situ. Tetapi kalau ruh yang duduk, ruh yang berfungsi, ikut mana kalau lemak dia. Jadi bapak dan ibu, kilas baliklah balik sebentar kepada Isra dan Mi'raj. Petang kalau mau baca kajian ni bapak dan syarat Isra' Mi'raj itu. Yang pertama suci dah dibaca ibu. Suci awak dulu. Lah bahas suci bukan petang. Itu syaratnya. Kemudian diperjalankan. Masalah suci dari bahas zahir dan batin bukan petang. Syarat yang kedua bapak dan ibu, perjalanan Isra' Mi'raj itu pada malam hari, pertengahan, pertiga malam akhir. Bertanya ambo kepada bapak ibu, kenapa harus malam hari? Kok siang Rasulullah Isra' Mi'raj baik? Balik tengah malam Rasulullah itu Isra' Mi'raj bapak ibu. Jawablah. Telekolam. Kok siang baik? Apakah Rasulullah nak tenang siang ni? Apakah Rasulullah tu terganggu di siang hari? Tidak bapak dan ibu. Karena Rasulullah tu kata Siti Aisyah, setiap saat, setiap detik, setiap nafas tak pernah luput mengingat Allah. Tak mengadu bapak dan ibu. Jadi di situ kita ambil bapak dan ibu pelajaran tentang apa makna dari Isra' Mi'raj. Kenapa malam hari bapak ibu? Pada hakikatnya untuk awak. Apa tu malam sebenarnya? Malam hari itu makna ni bapak dan ibu. Kolam pengona ke dunia. Naklah mati. Tak tampak dunia cakap lah hitam dunia cakap lah gelap gulita dunia cakap bapak dan ibu. Lah hanya jalan kepada
Jadi apa nak masuk malam? Hilangkan ingatanmu kepada dunia. Itulah malam. Kok siang bisa dek malam. Itu makna situ Bapak dan itu sebabnya dek malam hari maksudnya atau kita tiketkan saja itulah makna mutu qablaan tamutu. Matikan diri sebelum mati. Itu maksud malam tu Bapak. Jadi kajian mutu qablaan tamutu. Lalonya dek mengaji itu dawak. Babaca kaji mutu qablaan tamutu. Iyo lebih bisa kita mutu qablaan tamutu tu nak. Lain tu indah. Baca Roma buat mutu qablaan tamutu tu. Baca Roma hilangkan pengona tu Bapak dan Ibu. Jadi inti dari mutu qablaan tamutu bukan mati. Ibarat HP Bapak Ibu. HP kan hidup kan? Jadi HP itu hidup. Jadi dinonaktifkan HP tadi. Dan HP ada jua. Itu maksudnya. Apa maksudnya? Kau nunggu memutuskan. Jadi Bapak dan Ibu. Mematikan speaker kau. Speaker ada jua. Mematikan kalam kau. Dan bakalan ada jua. Mematikan pandangan kau. Mata kau. Dan memandang ada jua. Itu maksud Bapak dan Ibu. Jadi menonaktifkan sifat maknawiyah, menguntukkan sifat maknawiyah, maka sifat ma'ani yang berfungsi. Kenapa aku bisa bergerak? Karena kodrat Allah. Kenapa aku bisa berkuasa? Karena kodrat Allah. Kenapa aku bisa berkehendak? Karena iradat Allah. Kenapa aku bisa memandang? Karena basar Allah. Jadi basarnya dimatikan, tinggal basar. Terima kasih Bapak dan Ibu. Basor yang dibasirunkan. Basirunnya dinonaktifkan. Tinggal si basor yang memandang. Sami'unnya yang dimatikan. Tinggal sami yang mendongak. Alimunnya yang dimatikan. Tinggal si alim yang tahu. Itulah makna la ilaha illallah. Tiada apapun kecuali Allah. Itu maksud malam. Bukan kita tunggu malam hari. Jadi di tengah pasar pun bisa kita membuat malam. Apabila kolbu tak nak maduk ke dunia, itulah malam. Jadi intinya malam itu apa? Kolbu tadi tidak berhadap kepada dunia, tapi lah berhadap kepada yang punya dunia. Itu inti Bapak Ibu kenapa pada malam hari. Jadi malam itu maksudnya kawak. Apa maksud malam? Menghilangkan ingatan, pangona selain daripada Allah. Itulah malam namun. Walaupun hari pukul 12 siang. Walaupun di tempat nan rami. Tapi awak sorang. Itu maksudnya. Kalau faham sampai situ, Bu? Nah, itu maksud di malam hari. Kemudian Bapak dan Ibu. Perjalanan Rasulullah SAW itu pakai kendaraan. Apa kendaraannya? Burak. Apa itu burak? Dia awak. Nafsu. Di dalam kitab karangan Syekh Jalaluddin Bapak Ibu. Sirul Asrar. Bab bentuk burak. Dan Bapak Ibu ketahui bab bentuk burak. Dan ketahui kayo bentuk kaki ompik. Orang nak gari. Kan itu yang kita tahu selama kan. Ternyata kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa kata beliau? Tubuh burak itu adalah cahaya. Cahaya tubuh. Cahaya tubuh burak. Kata Abdul Qadir Jilani. Jadi cahaya tu, sumber cahaya itu Rasulullah. Kecepatan dari burak tu kecepatan cahaya. Hidup lampu otomatis torang kali bab copek apa ini. Jadi Bapak, kecepatan burak tu lari seperti cahaya. Ia koncang lari burak tu. Ia. Ma yang koncang lari